Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arneta Arlin Maulidi, absen 5 dari kelompok 3. Saya akan membahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimli As-Siddiq, yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib, sehingga masyarakat tercipta kondisi sebagai berikut. 1. Terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-segalanya. Contohnya, memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya keadilan sosial, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib, contohnya mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurun Nisa, absen 10 dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib, sehingga di masyarakat tercipta kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Menurut Hornby AS, secara etimologis, kata supremasi berasal dari kata supremasi yang diambil dari akar kata sifat supreme yang berarti highest in degree of highest rank. Artinya, berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Kata supremasi berarti highest of authority yang artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni law, dari bahasa Belanda recht, bahasa Prancis droit, yang diartikan sebagai aturan. Peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main dalam sebuah aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakatan yang dilakukan dengan jujur. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Pengertian keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Jika itu tercipta, maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya di mana semua orang menyadari indahnya kedamaian karena tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur. Sebagai hasil hubungan yang selaras antar tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut, maka gambaran kondisi tersebut akan tercapai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini, absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan
materi PPKN pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 2, peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tugas dari kepolisian ada dalam pasal 13 sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas dijabarkan dalam pasal 14 sebagai berikut. 1. Melaksanakan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap masyarakat ataupun pemerintah sesuai kebutuhan. Contohnya seperti pengawalan kepada bupati. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Misalnya kita mengadakan suatu acara besar-besaran. Nah, di situ perlunya ada menjamin keamanan dan ketertiban dari orang lain, dan juga tidak menyebabkan kemacetan di jalan raya dengan adanya acara tersebut. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Ini adalah suatu tugas pokok dari kepolisian dengan menjaga ketertiban melalui pengaturan lalu lintas di lampu merah. 6. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tugas kepolisian kepada masyarakat jika ada bencana, maka sebaiknya memberikan bantuan berupa bahan pokok dan lain-lainnya. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang. 2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum, karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkullah Purnomo, absen 20 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian bagian Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membahas tugas dan wewenang kejaksaan pada pasal 30 seperti berikut. Yang pertama di bidang pidana. 1. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. 3. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Yang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengamanan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah. Saya Yakub Damasen Akasi, kelas 12 IPA 3 absen 27 akan menjelaskan pembelajaran kedua bagian ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan hukum, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial, yang artinya istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme dan yang ditempuh musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan kebersamaan. Visi KPK adalah bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. KPK mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara, dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dan kegiatan pemberantasan tindak korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Sekian dari saya dan terima kasih.